Hai, halo pemirsa. Jumpa lagi sama aku si tukang baca novel dari karya Sidney Sheldon. Kilau Bintang Menerangi Bumi 1 itu udah kita masuk episode ke-13. Pemirsa kalau misalnya mau denger episode yang sebelumnya atau yang selanjutnya, tolong deh di subscribe. Semoga kisahnya ini dan suara aku layak untuk didengarkan. Semoga terhibur. Oke, mulai aja yuk pemirsa. Kilau Bintang Menerangi Bumi, episode ke-13. Gibellina Sicilia 1879. Keluarga Martini merupakan kaum stranieri, kaum pendatang di desa kecil Sicilia bernama Gibellina. Kawasan pedesaan itu merupakan tanah gersang yang bermanikan cahaya matahari yang panas dan menusuk, dengan pemandangan alam yang seakan hasil lukisan seorang seniman sadis. Di kawasan di mana lahan-lahan yang luas dimiliki oleh para gabelotti, para tuan tanah kaya. Keluarga Martini membeli sepetak ladang dan berupaya menggarapnya sendiri. Suatu hari sang soprintendente datang ke rumah Giuseppe Martini. "Mengenai ladangmu ini," katanya, "tanahnya berbatu-batu. Kau tidak akan bisa hidup dengan mengandalkan itu. Zaitun dan anggur tidak bisa tumbuh." "Jangan khawatirkan saya," kata Martini. "Saya sudah bertani seumur hidup saya." "Kami semua mengkhawatirkan dirimu," soprintendente itu bersikeras. "Don Vito punya ladang baru yang subur yang boleh kau sewa." "Saya sudah tahu tentang Don Vito dan tanahnya," Giuseppe Martini menukas. "Kalau saya menandatangani Mezzadria untuk mengerjakan tanahnya, ia akan mengambil 3/4 dari hasil panen dan minta saya membayar bunga 100% untuk bibitnya." Wah, berat banget ya pemirsa. Jadi akhirnya saya tidak mendapat apa-apa, sama seperti orang-orang tolol lainnya yang bekerja padanya. Katakan padanya, "Saya bilang tidak, terima kasih." "Kau membuat kekeliruan besar, Signor. Ini negeri yang berbahaya. Bisa terjadi kecelakaan-kecelakaan parah di sini." Anda mengacam saya." "Tentu tidak, Signor. Saya cuma ingin menunjukkan keluar dari tanah saya," kata Giuseppe Martini. Mandor suruhan itu memandangnya lama sekali, lalu menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Anda seorang yang keras kepala." Putra Giuseppe Martini yang masih kecil berkata, "Tadi itu siapa, Papa?" "Ia seorang mandor yang bekerja pada salah satu tuan tanah besar di sini." "Saya tidak suka dia," kata anak itu. "Aku juga tidak suka dia, Ivo." Malam hari berikutnya, hasil panen Giuseppe Martini dibakar habis dan ternaknya yang tidak banyak jumlahnya itu lenyap. Saat itulah Giuseppe Martini membuat kekeliruan yang kedua. Ia pergi ke guardia polisi desa itu. "Saya minta perlindungan," katanya. Kepala polisi itu mengamatinya dengan acuh tak acuh. "Itu memang tugas kami di sini," katanya. "Anda punya masalah apa, Signor?" "Tadi malam anak buah Don Vito membakar hasil panen saya dan mencuri ternak saya." "Itu tuduhan berat, Anda bisa membuktikannya." Soprintendentenya datang ke tempat saya dan mengancam saya. "Apakah ia mengatakan akan membakar hasil panen Anda dan mencuri ternak Anda?" "Tentu saja tidak," kata Giuseppe Martini. "Jadi apa yang dikatakan kepada Anda?" "Katanya saya harus menghentikan bertani di ladang saya sendiri dan menyewa tanah dari Don Vito."
Dan Anda menolak? Tentu saja, Signor. Don Vito itu orang yang sangat penting. Apa Anda ingin saya menangkap dia hanya karena dia menawarkan tanahnya yang subur itu kepada Anda? Saya ingin Anda melindungi saya, Giuseppe Martini mendesak. Saya tidak ingin mereka mengusir saya keluar dari tanah saya. Signor, saya sangat bersimpati. Saya pasti akan berusaha sebaik-baiknya. Susah ya pemirsa kalau ngadepin mafia mah. Saya akan sangat menghargai itu. Tenangkan hati Anda. Sore hari berikutnya ketika Ivo kecil sedang dalam perjalanan pulang dari kota, ia melihat setengah lusin laki-laki naik kuda menuju ladang ayahnya. Mereka turun dari kuda dan masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian Ivo melihat ayahnya diseret ke tengah lapangan. Salah seorang pria itu menarik keluar pistolnya. Kami akan memberimu peluang untuk meloloskan diri. Larilah. Tidak, ini tanahku. Ivo menyaksikan ketakutan. Sementara orang itu menembak ke tanah dekat kaki ayahnya. Lari. Giuseppe Martini mulai berlari. Para campieri itu menaiki kuda mereka dan mulai mengitari Martini sambil berteriak. Ivo bersembunyi menyaksikan dengan ngeri pemandangan di depan matanya itu. Orang-orang di atas kuda itu menyaksikan Martini lari melintasi lapangan. Mencoba meloloskan diri, setiap kali ia sampai ke tepi jalan, salah seorang memacu kudanya untuk memotongnya dan menabraknya jatuh ke tanah. Petani itu berdarah dan kelelahan. Gerakannya semakin lambat. Para campieri itu merasa sudah cukup bermain-main. Salah satu dari mereka melingkari tali di leher petani itu dan menyeretnya ke dekat sumur. Kenapa? Martini terengah. Apa salahku? Kau pergi ke Guardia. Kau seharusnya jangan berbuat begitu. Para campieri itu menarik turun celana korbannya dan salah satu mengeluarkan pisau, sementara lainnya memegangi petani itu di tanah. Biar ini jadi pelajaran buat kau. Petani itu menjerit, jangan, kumohon, aku minta maaf. Campiero itu tersenyum, katakan itu pada istrimu saja. Ia menggapai ke bawah, menggenggam alat vital petani itu dan menyayatnya putus dengan pisaunya. Astagfirullahaladzim. Ia lalu memungut barang itu dan menjejalkannya ke mulut si petani. Martini tersedak dan meludahkannya keluar. Sang kapten memandang campieri lainnya. Ia tidak suka rasanya. Uccidi quel figlio di puttana. Salah seorang dari para campieri itu turun dari kudanya dan memunguti sejumlah batu besar dari lapangan. Ia menarik ke atas kembali celana korban yang berdarah itu dan mengisi saku-sakunya dengan batu-batu itu. Ayo bangun kau. Mereka mengangkat petani itu dan membawa dia ke mulut sumur. Selamat jalan. Mereka memasukkan dia ke dalam sumur. Airnya akan terasa seperti kencing, kata salah seorang rekannya tertawa. Orang desa itu akan tahu bedanya. Mereka tinggal beberapa saat menyimak suara yang semakin menghilang itu yang kemudian diam, lalu naik lagi ke kuda mereka dan menuju ke rumah petani itu. Sadis banget ya pemirsa. Ivo Martini tetap berada di kejauhan, menyaksikan dengan rasa ngeri, bersembunyi di balik belukar. Kemudian anak berumur 10 tahun itu berdiri cepat ke sumur itu. Ia melihat ke bawah dan berteriak, "Papa!" Tapi sumur itu sangat dalam dan ia tidak mendengar apa-apa. Setelah para campieri itu membereskan Giuseppe Martini, mereka pergi mencari istrinya, Maria. Ia sedang berada di dapur saat mereka masuk. "Di mana suamiku?" ia menuntut. Salah seorang menyeringai, "Sedang cari minum." Dua di antara mereka mendekati, salah satu berkata, "Kau terlalu cantik untuk kawin dengan laki-laki jelek seperti itu. Keluar dari rumahku," Maria memerintahkan. "Begitukah cara memperlakukan tamu?" Salah seorang dari mereka meraih dan mengoyak gaunnya.
Kau akan mengenakan pakaian berkabung, jadi kau tidak perlu lagi ini. Binatang. Di atas tungku ada satu panci air mendidih. Maria meraihnya dan menyiram ke wajah orang itu. Ia menjerit kesakitan. Bisa! Ia menarik keluar pistolnya dan menembak. Maria tewas sebelum tubuhnya jatuh membentur lantai. Sang kapten berteriak, goblok! Pertama perkosa lebih dahulu, baru kemudian boleh kau bunuh. Ayo kita harus melapor ke Don Vito. Aduh, untung deh. Mendingan langsung mati aja deh. Daripada setengah jam kemudian mereka sudah kembali ke markas Don Vito. Kami sudah membereskan suami istri itu. Sang kapten melaporkan. Bagaimana dengan putranya? Sang kapten memandang Don Vito dengan heran. Anda dulu tidak mengatakan apa-apa tentang putranya. Cretino. Aku bilang bereskan seluruh keluarga itu. Tapi dia cuma seorang anak kecil, Don Vito. Anak kecil akan jadi dewasa. Dia akan membalas dendam kelak. Bunuh dia. Baik, dua di antara mereka naik kuda balik ke ladang Martini. Ivo sedang dalam keadaan amat terguncang. Ia telah menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh. Ini dia seorang diri di dunia ini tanpa tahu harus kemana dan menemui siapa. Tunggu, ada satu orang yang bisa dijumpainya. Saudara laki-laki ayahnya, Nunzio Martini. Di Palermo, Ivo tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Orang-orang Don Vito akan kembali untuk membunuhnya. Ia heran mengapa mereka belum juga melakukannya. Anak laki-laki kecil itu memasukkan sedikit makanan ke dalam kantong, menyangkutkannya di pundaknya dan bergegas meninggalkan ladang itu. Ivo berusaha mencari jalan setapak yang menuju keluar desa itu dan menyusurinya setiap kali ia mendengar bunyi mobil datang. Ia menyingkir dari jalanan bersembunyi di balik pepohonan. 1 jam setelah ia memulai pelariannya, ia melihat sekelompok campieri sedang naik kuda menyusuri jalan mencarinya. Ivo bersembunyi, tak bergerak sama sekali sampai mereka sudah lama lewat, lalu ia mulai berjalan lagi. Di malam hari ia tidur di kebun buah-buahan dan ia bertahan hidup dengan memetik buah-buahan dari pohon dan makan sayur-sayuran. Ia berjalan selama 3 hari. Setelah ia merasa aman dari kejaran Don Vito, ia menghampiri sebuah desa kecil. 1 jam kemudian ia sudah berada di dalam bak truk yang menuju Palermo. Ivo tiba di rumah pamannya di tengah malam. Nunzio Martini tinggal di sebuah rumah besar dan nampak mewah di pinggiran kota. Ada balkon dan serambi besar serta halaman depan yang luas. Ia mengetuk pintu depannya. Lama sekali tidak ada reaksi. Lalu terdengar sebuah suara yang berat. Siapa itu ya? Ini Ivo, paman Nunzio. Beberapa saat kemudian, Nunzio Martini membuka pintu. Paman Ivo itu seorang pria setengah baya, berperawakan besar, dengan hidung Romawi yang lebar dan rambut putih yang lemas dan berombak. Ia mengenakan jubah tidur. Ia memandang anak kecil itu dengan heran. Ivo, kau sedang apa di sini di tengah malam buta begini? Di mana ibu dan ayahmu? Mereka sudah mati, Ivo terisak. Hah, mati? Masuk. Ivo melangkah masuk ke dalam rumah. Ya, itu berita yang sangat menyedihkan. Apakah kecelakaan? Ivo menggelengkan kepala. Don Vito menyuruh orang membunuh mereka. Dibunuh? Tapi mengapa? Ayah saya menolak menyewa tanah dari dia. Mengapa Don Vito menyuruh orang membunuh mereka? Mereka belum pernah berbuat salah kepadanya. Ini bukan masalah pribadi, kata Nunzio Martini. Ivo menatapnya. Bukan masalah pribadi, saya kurang mengerti. Semua orang mengenal Don Vito. Ia punya reputasi. Ia seorang uomo rispettato, seseorang yang disegani dan punya kekuasaan. Kalau ia membiarkan ayahmu menentangnya, yang lain-lainnya akan mencoba menentangnya juga, dan ia akan kehilangan kekuasaannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Oke pemirsa, sampai situ dulu. Nanti
kita akan lanjut ke episode 13B. Semoga terhibur ya pemirsa dari saya si tukang baca novel. Oke, bye-bye.